Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Lukas 17 ayat 5 sampai 10. Namun sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kesempatan kami boleh belajar firman-Mu. Kami rindu terus Tuhan dinasehati, ditegur, tapi juga diteguhkan oleh firman-Mu. Tolong kami semuanya Tuhan untuk dengar-dengaran akan suara-Mu dan urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat dari Lukas 17 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu, karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, setelah 30 tahun saya menjadi orang Kristen, dalam pengamatan saya, saudara, saya berpendapat hampir sebagian besar orang Kristen pernah kecewa kepada gereja. Jemaat biasa, aktivis, bahkan juga saudara hamba Tuhan. Mungkin engkau dan saya juga termasuk di dalamnya. Ada 1001 alasan mengapa kita pernah kecewa kepada gereja. Mulai dari alasan yang prinsip, sampai saudara alasan yang sepele yang gak masuk akal. Saudara, suatu kali gereja kami ingin mengadakan kegiatan di luar dalam rangka Paskah. Mulailah saudara tugas dibagi-bagi. Seperti biasa saudara, yang paling repot adalah yang ngurusin konsumsi. Saudara, namun ibu-ibu di gereja kami itu senang sekali memasak sendiri. Tugas dibagi dan saya melihat saudara ibu-ibu semangat. Ada yang mengatakan saya yang bawa lauk pauknya. Ada yang mengatakan saya bawa sayurnya. Saya bawa kerupuknya. Saya bawa buahnya. Tapi saudara, rupanya belum ada yang menawarkan diri untuk membawa nasi. Maka saudara, ibu ketua konsumsi melihat ada satu orang ibu yang dari tadi belum menawarkan diri. Dia berkata, ibu ya yang bawa nasi, dan ibu itu pun mengangguk. Beres saudara. Saat hari H, saudara, puji Tuhan semua berjalan dengan lancar. Saat makan siang pun tiba. Semuanya happy dan sambil ngobrol-ngobrol saudara menikmati hidangan, ada seorang ibu yang nyeletuk. Bu, nasinya sedikit agak kelemesan ya, tapi masih enak kok. Saudara, tidak ada yang menyangka bahwa celetukan ringan ibu itu sudah melukai ibu yang membawa nasi itu. Di kemudian hari saudara, baru kita tahu dari seorang jemaat tempat dia curhat. Tapi yang jelas saudara, sejak saat itu ibu beserta seluruh keluarga besarnya mulai jarang beribadah dan akhirnya benar-benar menghilang. Saudara, hidup di era tidak ada makan siang gratis. Kita menuntut segala sesuatu yang kita lakukan harus ada imbalan. Mencintai agar kita dicintai. Kita memberi untuk menerima. Kita bekerja untuk mendapat bayaran. Saudara, diam-diam
kita menuntut hal yang sama kepada Tuhan. Dan pelayanan saudara menjadi alat untuk negosiasi mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin berkat, pengakuan, penghargaan, ya paling tidak saudara ucapan terima kasih. Padahal saudara kenyataannya saat engkau dan saya mulai melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang kita dapatkan? Seringkali justru yang kita dapatkan adalah kritik, hinaan, sepi pujian, dan minim penghargaan. Saudaraku, tidak peduli apapun jenis pelayanan kita, jika diam-diam kita berharap mendapatkan sesuatu dari pelayanan, engkau dan saya pasti kecewa. Kecewa kepada gereja dan kecewa kepada Tuhan Yesus. Mungkin engkau berkata, iya Bu, supaya enggak kecewa ya enggak usah melayani. Saudara, semua orang dipanggil untuk melayani Tuhan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Lalu mungkin engkau bertanya, lalu gimana Bu caranya supaya kita tetap bergembira melayani Tuhan seumur hidup kita? Saudara, sebenarnya kita dapat bergembira memenuhi panggilan untuk melayani Tuhan seumur hidup jika engkau dan saya memandang pelayanan bukan sebagai beban, tapi adalah kehormatan. Saudara, bukan beban, melainkan kehormatan. Karena melayani Tuhan sebenarnya saudara bukan karena besarnya imanmu dan imanku, tapi karena kuasa Yesus Kristus. Harus kita akui saudara, melayani Tuhan memang sesuatu yang sulit. Di dalamnya ada unsur pengabdian dan pengorbanan. Kalau boleh memilih, mungkin hampir sebagian besar kita akan menolak. Sebab itu saudara, seringkali saya mendengar kalimat ini. Ya udah nanti saja kalau saya udah tua. Nanti saja kalau saya sudah punya uang. Atau saudara kita memakai alasan yang kelihatannya rohani. Aduh Bu, saya belum pantas, iman saya masih lemah. Saudara, kelihatannya rendah hati. Tapi itu menunjukkan arogansi spiritual. Mengapa saudara? Seperti itulah yang terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus. Ketika Yesus meminta mereka untuk melayani dengan jangan menyesatkan orang yang paling lemah. Ketika Yesus meminta murid-murid untuk melayani dengan mengampuni orang yang berdosa. Tidak peduli berapa kali pun mereka berbuat dosa. Oh saudara, para murid langsung menyadari bahwa ini adalah tuntutan yang amat sangat berat. Lalu mereka berkata, saudara, tambahkanlah iman kami. Saudara, sepertinya permintaan murid itu sangat rohani. Padahal sebenarnya itu adalah kamuflase. Murid-murid saudara memandang iman itu seperti komoditas. Semakin banyak, semakin baik. Ini mirip dengan cara pikir orang Farisi. Bagi orang Farisi saudara, iman yang besar itu dipakai untuk memaksa Allah melakukan segala keinginan mereka. Bagi orang Farisi, iman itu didasarkan pada usaha manusia, bukan pada karakter Allah. Saudara, itulah sebabnya Yesus mengoreksi pemahaman mereka. Dia berkata, saudara, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Saudara, biji sesawi itu dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Karena biji sesawi pada waktu itu memang saudara adalah biji yang paling kecil dalam lingkup pertanian masa itu. Sementara pohon ara saudara, ini adalah pohon besar yang kuat yang bisa mencapai tinggi 15 meter lebih. Ini untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kokoh dan sangat-sangat sulit untuk dicabut. Saudara, Yesus memakai perumpamaan ini ingin menyatakan bahwa sekalipun dengan iman yang sangat kecil, tetapi ketika ditempatkan pada objek yang tepat, maka akan menghasilkan perkara-perkara yang besar. Pohon ara itu saudara akan terlempar bukan karena iman kita yang besar, tetapi karena kuasa Allah.
Saudara, ini saya misalkan kalau saya misalnya mau pergi ke Madura, saya akan menyeberang jembatan Suramadu, saya akan naik mobil dan berkata kepada Bapak Ibu, saya dengan keyakinan yang penuh, saya ingin menyeberang jembatan Suramadu ini. Saya yakin saya akan aman. Mungkin saudara akan berkata kepada saya, alah Bu, gitu gak perlu keyakinan yang besar. Memang jembatan Suramadu ini adalah jembatan yang kokoh. Sudah terbukti bertahun-tahun jembatan itu bisa menopang ribuan truk, bahkan mobil-mobil juga. Tapi sebaliknya saudara, jika saya berkata kepada Bapak Ibu saudara, wah saya akan menyeberangi jembatan reot itu dengan keyakinan yang besar. Lalu kemudian saudara saya masuk ke mobil saya hidupkan dan saya mulai ngegas mobil itu menjalankannya saudara. Pasti saudara akan berkata, "Duh Bu, bodoh amat. Kok nekat banget menyerahkan hidup kepada jembatan yang reot yang tidak bisa dipercaya." Saudara, tidak ada makhluk yang paling bisa dipercaya di dunia ini selain Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan siapapun yang percaya kepadanya. Saudara, yang kita perlukan adalah sebutir iman yang kecil kepadanya. Karena bukan seberapa besar imanmu dan imanku, tapi seberapa besar Tuhan kita. Sayangnya saudara, banyak orang Kristen yang mengejar iman yang besar untuk menunjukkan pencapaian rohani yang spektakuler. Iman besar untuk melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, menghalau resesi saudara. Padahal yang kita butuhkan adalah pelayanan yang sederhana, disertai dengan iman sebesar biji sesawi. Saudara, saya menjadi guru sekolah minggu itu sejak muda. Sebagian kelas yang saya ajar adalah kelas pratama, ini anak sekitar kelas 3 dan 4 saudara. Saudara bisa bayangkan anak seusia itu ribet saudara. Disuruh nyanyi mulutnya sulit dibuka. Disuruh gerak saudara, aduh sulit banget. Kalau saya cerita mereka mukanya datar semuanya tanpa ekspresi. Mereka datang dan pulang sama lemes saudara. Kelas saya itu juga bukan bertambah malah berkurang. Oh saya frustasi saudara. Saya ingin cari cara supaya dipecat. Suatu kali saudara, saya bolos ngajar sekolah minggu beberapa minggu saudara. Bukan malah dipecat. Malah Bapak Pendeta saya memanggil saya dan menugaskan saya menjadi guru sekolah minggu di pos PI gereja kami yang jauh dari kota. Aduh saudara, anak-anak di sana lebih parah lagi. Udah gak bisa nyanyi, udah banyak yang gak bisa baca, dan juga gak bisa bahasa Indonesia. Ampun deh saudara, saya jengkel sampai saya pasrah, ya udah terserah deh. Saudara, puluhan tahun berlalu. Suatu sore, seorang pemuda datang ke rumah kami waktu kami sudah ada di Semarang. Dengan logat Bengkulu yang kental, dia tanya kepada saya, "Kak, masih kenal Amboda?" Oh saudara, saya mengamat-ngamati dia, mencoba-coba mengingat, tapi saya tidak mengenal siapa pemuda itu. Lalu pemuda itu bilang, "Kak Iko Ambo murid sekolah minggu kakak dulu waktu di dusun, waktu itu Ambo kelas 3 kak." Saudara, saya tetap tidak mengenalinya. Saya minta dia untuk menyebutkan nama keluarganya. Baru setelah dia menyebutkan keluarganya, saya baru ngeh siapa pemuda itu. Saudara, rupanya pemuda itu datang ke Semarang ingin masuk sekolah seminari, sekolah pendeta, saudara. Kami banyak berbincang-bincang. Tapi saya tidak bisa menahan haru ketika pemuda itu berkata kepada saya, "Kak, kakaklah yang waktu itu ngajari Ambo, Kak. Waktu habis kakak ngajari Ambo itulah Ambo percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidup untuk jadi pendeta. Mau kasih yo Kak."
Saudara, saya tidak bisa menahan tetesan air mata. Saudara, terkadang pelayanan biasa yang dilakukan dengan penuh kesetiaan itu sudah cukup. Hanya oleh kasih karunia Tuhan, saudara, pelayanan tidak memerlukan iman besar dan pencapaian yang spektakuler. Sebab itu jangan khawatir engkau tidak memiliki iman besar. Biarlah melalui imanmu yang kecil, Tuhan melakukan perkara besar untuk mencapai tujuannya. Saudara, sebenarnya melayani Tuhan itu bukan beban, tapi adalah kehormatan. Karena melayani Tuhan, saudara, tujuannya bukan untuk mengejar upah, tapi pengabdian kepada Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita sering mendengar slogan ini. Kita ini adalah anak-anak Tuhan. Kita ini adalah anak raja, ahli waris kerajaan. Sebab itu Tuhan pasti memberkati kita. Katakan amin. Saudara, tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi saudara, kadang-kadang engkau dan saya lupa bahwa kita ini pun sebenarnya adalah hamba. Dia adalah Tuhan, sementara kita ini adalah budaknya. Tuhan yang harus kita dengarkan, bukan Tuhan yang tunduk kepada kita. Saudara, tidak demikian dengan orang Farisi. Saudara, mereka merasa kalau sudah mematuhi perintah Tuhan, Tuhan wajib, Tuhan harus tunduk kepada keinginan-keinginan mereka. Saudara, Tuhan Yesus terpaksa menegur dan mengingatkan bahwa status mereka tetaplah hamba. Saudara, pada zaman Yesus perbudakan adalah hal yang wajar. Itu seperti pekerja pada saat ini bekerja pada satu perusahaan, saudara. Pada waktu itu mayoritas budak, saudara, adalah orang-orang yang kalah perang. Sebagian adalah orang miskin yang menjual diri mereka, saudara, agar bisa membayar hutang. Sebagian juga adalah pengangguran yang ingin mencari pekerjaan. Yesus, saudara, menggunakan ilustrasi ini untuk menggambarkan hubungan sejati yang tidak pernah berubah antara manusia dengan Allah. Dia berkata, saudara, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, "Mari segera makan." Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Saudara, budak tidak memberi perintah, budak menunggu perintah. Budak tidak tawar-menawar tentang haknya, saudara. Budak gak bisa bilang gini sama tuannya, "Tuan, saya sudah capek banget hari ini ke ladang ngurusi ternak. Udah deh tuan bikin makan malam sendiri ya." Nggak, saudara. Walaupun dia capek, lelah, stres, dia akan dengan senang hati melayani semua keperluan tuannya. Budak pun, saudara, sadar diri. Dia tidak mengharapkan terima kasih dari tuannya untuk semua yang ia lakukan. Karena memang itulah kewajibannya. Ini seperti, saudara, kalau engkau datang tepat waktu ke kantor. Kira-kira atasanmu akan bilang gini enggak? "Terima kasih ya, sudah datang tepat waktu ke kantor. Wah, hebat banget kamu, kok bisa sih setiap hari tepat waktu? Kamu luar biasa." Saya pikir pasti atasan kita tidak akan mengatakan hal itu. Mengapa, saudara? Karena datang tepat waktu memang sudah tugas kita. Saudara, demikian kita. Saudara, kita tidak mendapatkan medali dari Tuhan karena kita sudah melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita. Bahkan dengar ini baik-baik. Jika engkau dan saya sanggup mematuhi seluruh perintah Tuhan, kita sudah melayani Dia dengan sempurna. Saudara, itulah yang memang harus engkau dan saya lakukan. Tuhan tidak pernah berhutang terima kasih kepada kita. Mengapa, saudara? Karena sesempurna apapun pelayanan kita, kita tidak pernah memberi kepada Tuhan lebih dari apa yang pantas Dia terima, saudara. Sebaliknya, kitalah engkau dan saya yang berhutang terima kasih kepada Tuhan.
Karena Tuhan selalu memberi lebih dari apa yang pantas engkau dan saya dapatkan. Sayangnya saudara, kalau kita sudah melakukan tugas kita, kita cenderung menjadi sombong. Padahal di hadapan Tuhan kita ini tetaplah debu dan abu. Kita tetap tidak layak. Yesus mengingatkan ketidaklayakan kita. Dia berkata, demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Saudara, kita ini tetap hamba yang tidak layak sebelum melayani Tuhan. Dan kita pun tetap hamba yang tidak layak setelah melayani Tuhan. Seorang hamba tidak bisa berubah status menjadi anak sekalipun kita bekerja sekeras-kerasnya. Hamba tetaplah hamba. Tapi luar biasa saudara, Tuhan Yesus Tuhan kita, oleh kasih karunia-Nya, oleh penebusannya saudara, Dia mengangkat engkau dan saya menjadi anak-anaknya. Memberkati engkau dan saya dengan limpahnya. Bukan karena kita pantas menerimanya, tapi karena cintanya bagimu dan bagiku. Saudara, Dia tidak pernah berhutang, tapi Dialah yang membayar seluruh hutang dosa kita. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darahnya sendiri yang tercurah di atas kayu salib. Saudara, kasih karunia-Nya lebih dari apa yang pantas kita terima. Sebab itu saudara, ketika kita melayani Tuhan, seharusnya kita tidak menuntut apapun. Tidak pujian, pengakuan, imbalan. Tidak saudara. Cukuplah komitmen yang sederhana untuk melayaninya. Karena itulah kehormatan. Saudara, Dr. Tigor Silaban, sebelum dia lulus saudara dari Fakultas Kedokteran UI, dia pernah berjanji. Dan setelah lulus, dia memutuskan saudara untuk melayani di Papua. Mulai tahun 79 dia menjadi tenaga kesehatan saudara di Puskesmas Bokondini, pedalaman Kabupaten Jayawijaya. Jauh dari keramaian kota Jakarta. Di tempat terpencil itulah saudara, Dr. Tigor memulai perjuangannya. Ia belusukan kemana-mana. Ia berani saudara mengoperasi pasien padahal saudara dalam sarana yang sangat-sangat minim. Karena memang pada waktu itu dokter spesialis bedah sangat langka, apalagi di Papua. Saudara, Dr. Tigor ini sebenarnya bukan orang yang sembarangan. Dia saudara adalah anak dari Frederick Silaban. Siapa orang ini? Dia adalah arsitek yang merancang Tugu Monas dan Masjid Istiqlal Jakarta. Saudara, sebenarnya Dr. Tigor bisa saja memilih daerah yang basah di Jawa. Tetapi saudara, kesetiaannya pada Papua sangat menggetarkan. Tigor sangat mengasihi masyarakat Papua. Kok bisa saudara? Rupanya ditemukan surat yang dia tulis tahun 78 berisi janjinya sebelum menjadi dokter. Inilah surat itu saudara. Dia berkata, kalau Tuhan meluluskan saya sebagai dokter di Fakultas Kedokteran UI, saya berjanji kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dan akal budi saya bahwa saya akan bekerja sebagai dokter di tempat yang jauh sekali dari Jakarta. Dan saya akan bekerja lebih banyak di daerah-daerah pedalaman. Saya tidak akan pernah membuka praktek dokter swasta, mandiri, partikulir. Saya tidak akan pernah meminta uang jasa kepada masyarakat ataupun perorangan atas pekerjaan dokter saya. Saya akan hanya bekerja sebagai dokter di institusi pemerintah atau swasta. Dan mereka lah yang harus membayar saya sesuai dengan hak saya. Demikianlah janji saya ucapkan pada hari Minggu 15 Januari 1978 jam 23 di tepi pantai Ancol. Dengan mempertaruhkan harga diri dan martabat saya.
Semoga kiranya Tuhan selalu menolong dan menguatkan saya menjalankan tugas ini. Saudara, 42 tahun dia mengabdi dengan cinta, dedikasi dan nyaris tanpa syarat, tanpa puja-puji, sepi publikasi. Kenapa saudara? Karena dia tahu saudara, sebesar apapun pengabdiannya tak sebanding dengan anugerah yang ia terima di dalam Tuhan Yesus. Setelah 42 tahun ia memenuhi janjinya, 6 Agustus 2021, Dr. Tigor Silaban meninggal dunia karena COVID. Saudara, tidak peduli sekeras apapun engkau dan saya bekerja, tidak peduli sebanyak apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan. Pelayanan bukanlah alat untuk menuntut upah, mencari popularitas, kekayaan, kehormatan. Tidak, saudara. Melayani Tuhan adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan untuk menikmati hubungan kasih kita dengan dirinya. Sebab itu fokus pelayanan kita seharusnya bukanlah diri kita, tetapi Sang Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, bahkan keledai yang membawa Yesus masuk Yerusalem tahu bahwa tepuk tangan itu bukan untuknya. Sebab itu saudara, sehebat apapun pencapaianmu dan pencapaianku dalam pekerjaan Tuhan, kalau sekarang dipercayakan sebagai guru, pedagang, polisi, pelajar, hamba Tuhan, apapun, mari dengan rendah hati kita berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Semoga Tuhan berkenan atas pelayanan yang kita kerjakan baginya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau meneguhkan panggilan kami kembali untuk melayani-Mu. Terima kasih Engkau memurnikan motivasi kami untuk melayani Tuhan. Kami ingin berkata, melayani Tuhan bukan beban, tapi kehormatan. Engkaulah Tuhan yang terus melengkapi kami dengan segala kasih karunia untuk kami dapat melayani dengan sungguh-sungguh dan memperkenan hati-Mu. Ampuni Tuhan, kadang-kadang atau sering kami memiliki motivasi yang lain yang buruk di dalam pelayanan. Ampuni kami, bimbing kami di dalam langkah kami selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.